Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Diana Putri Ali dengan NIM 22018014 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ingin mewawancarai guru saya di Man1 Kota Padang Panjang yang saya idolakan di sini, yaitu tugas akhir psikologi pendidikan. Baik, saya akan membacakan identitas dari narasumber, yaitu nama Ibu Titi Syafura SPI MPD, tempat tanggal lahir Sungai Pinang 5 Desember 1996, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Syekh Ibrahim Musa Parabe, nomor 2, Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Berikut adalah riwayat pendidikan dari guru saya, serta pengalaman bekerja. Baik, sekian dari pengenalan identitas narasumber. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang akan saya wawancara kepada guru saya yang pernah mengajar saya di Man1 Kota Padang Panjang. Baik Ibu, pertanyaan yang pertama yaitu apakah kendala yang sering Ibu hadapi saat proses belajar mengajar di sekolah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertama Ibu ucapkan ada yang sudah memilih Ibu sebagai narasumbernya pada kesempatan kali ini. Semoga nanti apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat, terutama untuk tugas yang memang menjadi kewajiban kita setinya, yang bisa menjadi pedoman ketika nanti Didin sudah sampai di tahap menjadi seorang guru. Pertanyaannya tadi yang pertama, apa sih kendala yang selama ajar ya? Yang pertama dalam mengajar gitu, dengan kualitas dan kuantitas dari siswa atau siswi yang diajar gitu. Untuk tingkat madrasah itu, untuk tingkat MA atau SLTA, kesulitan yang pertama kali dirasakan itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan siswa-siswi yang ada di kelas gitu. Artinya apa? Dengan kondisi zaman sekarang itu kita tidak bisa menggunakan metode lama dalam pembelajaran, dan kita harus menyesuaikan dengan zaman yang sekarang kayak gitu. Itu kendala sekali, terutama bagi kita yang nanti pemula dalam melakukan tugas mengajar kayak gitu. Karena terkadang siswa-siswi ini mereka memiliki kecerdasan yang lebih daripada kita dalam mencoba atau menguji kita sebagai seorang guru kayak gitu. Jadi kita harus siap, memang selain siap mental juga siap materi dan ilmu pengetahuan terkait yang kita ajar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa sih kendalanya? Terkadang dengan kapasitas siswa yang cukup banyak, terkadang waktu yang tersedia itu sangat minim kayak gitu. Kadang materi kita banyak dan waktu yang kita punya dalam mengajar itu singkat kayak gitu. Itu salah satu faktor juga. Dan apalagi belakangan ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem mengajar, dan memang tidak bisa dipungkiri juga terkadang faktor kondisi lingkungan juga, terutama di Indonesia waktu itu masih ada COVID dan waktu banyak dipersingkat dalam mengajar kayak gitu. Itu sih kendala yang paling penting ketika mengajar di kelas kayak gitu. Baik, terima kasih atas pemaparan dari pertanyaan nomor 1 yang telah Ibu sampaikan.
Saya lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara Ibu mengatasi kendala masalah yang telah Ibu sampaikan tadi? Untuk mengatasinya, untuk kendala yang pertama itu ya kita sebagai seorang guru harus literasi sih, kembali membaca bagaimana sih sebenarnya menyesuaikan diri dengan generasi Z, itu yang paling penting kayak gitu. Mereka lebih sukanya seperti apa kayak gitu, dan mereka lebih nangkapnya seperti apa kayak gitu. Artinya kita tidak hanya menuntut ke siswa, tapi kita harus juga memberikan solusi terbaik ketika mereka juga mungkin ya bosan atau bagaimana, atau ada sebagian siswa yang mereka cukup lambat dalam memahami kayak gitu. Makanya kita harus kembali membaca dan kembali mengupgrade diri, mengembangkan diri, sistem apa yang digunakan kayak gitu. Artinya ilmu untuk menjadi seorang guru itu harus cukup, bukan hanya modal nekat saja kayak gitu. Dan harus dipersiapkan malam harinya, terutama materi-materi baru nantinya kayak gitu. Itu solusi yang pertama kayak gitu kan. Untuk solusi selain itu, yang paling penting adalah kita harus memang harus cukup dekat dengan siswa-siswi yang kita ajar kayak gitu. Bukan mereka menganggap enteng kita, bukan kayak gitu, tapi ya dengan cara bersahabat dengan mereka, memberikan kepercayaan ke mereka, biasanya mereka akan mencoba effort juga untuk menyelesaikan tugas-tugas atau materi yang kita jelaskan kayak gitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana solusi ketika nanti misalnya ada kendala waktu dan lain-lainnya kayak gitu. Maka memang salah satu solusi yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah adalah mengangkat materi yang esensial saja yang akan disampaikan kayak gitu, tidak secara menyeluruh KD atau bab yang akan diselesaikan, tapi bab-bab atau KD-KD yang esensial saja yang akan disampaikan dalam pembelajaran kayak gitu. Selain itu, maka guru-guru harus banyak juga model dalam pembelajaran kayak gitu. Sekarang juga media sosial juga sangat mudah diakses, jadi banyak cara agar materi bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu. Selain tadi menyampaikan materi yang esensial saja dan menambah model pembelajaran, baik itu secara luring ataupun daring nantinya gitu, agar semua materi tersampaikan dan anak-anak juga tetap semangat dan tetap paham dengan materi yang akan kita paparkan kayak gitu. Itu sih. Terima kasih Ibu, karena pemaparan pertanyaan nomor 2 menurut saya begitu sangat jelas. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu ketika di kelas Ibu menemukan berbagai karakter yang berbeda-beda dari setiap siswa. Nah, bagaimana cara Ibu untuk melakukan pendekatan kepada siswa yang memiliki karakter yang beragam dalam satu kelas gitu jadi? Ya, pendekatan yang dilakukan untuk memahami dengan berbagai karakter yang ada di dalam kelas ya. Sebenarnya yes, ini memaparkan nomor 1, nomor 2 ini hampir sama pertanyaannya gitu. Cuman mengacu kita lagi kepada sistem pembelajaran sekarang. Kurikulum Merdeka di tingkat SLTA itu menjadi solusi terbaik bagi berbagai karakter siswa kayak gitu. Karena siswa tidak dituntut harus bisa misalnya satu item kayak gitu atau satu hal gitu. Siswa dituntut untuk bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dia kayak gitu. Itu sih salah satu sasaran kurikulum Merdeka yang terlihat kayak gitu. Jadi kalau zaman ibu dulu sekolah misalnya pelajaran matematika, ya udah siswa dituntut untuk bisa semuanya belajar matematika kayak gitu.
atau dulu tuh siswa dituntut untuk mengerjakan tugas, buat laporan misalnya kayak gitu dengan menulis tangan misalnya kayak gitu. Kalau sekarang siswa dituntut membuat laporan, tapi banyak dituntut menyesuaikan dengan zaman kayak gitu, atau mereka bikin video atau bikin apa kayak gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing kayak gitu. Itu salah satu solusi terbaik kalau seandainya memang di generasi sekarang ini banyak beragamnya siswa kayak gitu. Jadi memang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu cara terbaik yang dilakukan oleh terutama di dalam dunia pendidikan yang sekarang kayak gitu. Kan kalau sebelum-sebelumnya, sebelum adanya kebijakan kurikulum merdeka, hal yang dilakukan itu ya berarti guru harus memiliki catatan-catatan kecil tentang bagaimana sih kualitas siswa yang dia ajar kayak gitu. Karena memang tidak bisa semua dipaksakan yang bisa dapat 100 semuanya tuh tidak bisa kayak gitu. Otomatis ada yang dapat 80, 90. Nah, 80 ini didapat mungkin bagi mereka yang mereka sulit dalam memahami materi kayak gitu. Itu sih yang dilakukan guru-guru sebelumnya kayak gitu kan, memberikan catatan-catatan kecil dan kita harus memahami kelebihan dia bukan mungkin di bagian ini kayak gitu. Jadi dilihatlah bagaimana di luar dia kayak gitu. Itu menjadi nilai tambah kalau zaman dulu gitu atau sebelum ini adanya kurikulum merdeka. Kan kalau ada kurikulum merdeka itu solusi yang terbaik dengan beragamnya siswa di dalam kelas. Ya siswa dituntut mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Nggak bisa dia menulis disuruh dia pakai audio, tidak bisa dia pakai audio, mungkin dia bisanya untuk lisan secara langsung, maka siswa dituntut untuk lisan dan secara langsung kayak gitu. Itu sih yang terlihat sekarang antara ya zaman sekarang lah gitu ya di dunia pendidikan. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ketika di dalam satu kelas itu kan biasanya ada siswa yang ketika banyak siswa di dalam kelas itu kan tidak memiliki IQ yang rata-rata sama. Jadi bagaimana cara kita menyikapi anak yang memiliki IQ rendah dan media pembelajaran seperti apa yang bisa Ibu berikan kepada anak yang misalnya memiliki IQ rendah tersebut? Untuk yang IQ rendah ya kayak gitu ya, kebanyakan kalau di lapangan ya, anak-anak yang IQ-nya rendah ini mereka suka terabaikan. Itu yang terlihat kayak gitu, karena guru-guru lebih condong, lebih dominan ke anak-anak yang mungkin memiliki kemampuan lebih kayak gitu. Itu yang lebih dirangkul gitu. Ternyata kan sebenarnya tidak seperti itu seharusnya kayak gitu kan. Jadi ini sih harapan juga, mungkin terkadang ibu kalau ngajar juga lupa gitu, malah kadang tidak bisa mengontrol emosi, jadi merasa mereka tidak menghargai atau gimana. Sebenarnya anak IQ rendah itu yang paling pertama kita lakukan adalah kita harus merangkul mereka terlebih dahulu kayak gitu, merangkul anak-anak yang IQ-nya rendah gitu. Artinya tidak boleh merasa kalau mereka itu diabaikannya lah, yang itu aja gitu, yang tinggi-tinggi aja kayak gitu kan. Setelah kita rangkul, sebaiknya sih anak-anak yang memiliki IQ rendah itu kita kenali dia dulu kayak gitu, sebenarnya bakatnya di mana kayak gitu. Kalau seandainya dia lemah dalam memahami materi, terutama dalam membaca, mungkin dia punya sistem yang bisa mendengarkan kayak gitu, atau kita paparkan dengan singkat ke dia kayak gitu. Intinya kita kenali dulu dia bagaimana, bakatnya seperti apa kayak gitu. Itu terus cara yang selanjutnya sepertinya untuk teman-teman yang atau anak-anak yang memiliki IQ rendah itu kita tidak bisa memaksa dia kayak gitu. Jangan tuntut mereka untuk bersaing kayak gitu, karena untuk dirinya saja mereka kadang sangat sulit kayak gitu kan, apalagi kita tuntut pula dia harus bersaing. Jangan sampai nanti keluar kalimat ini sering dilakukan sih, mungkin ibu juga masih ada melakukan, kok kamu nggak bisa sih, dia aja bisa kayak gitu. Kan sama-sama makan nasi kan, kebanyakan kayak gitu kan. Dan itu jangan dilakukan untuk teman-teman yang memiliki IQ rendah kayak gitu. Terus
yang paling penting lagi adalah untuk teman-teman yang memiliki IQ rendah adalah kita harus menggunakan bahasa yang mudah mereka pahami. Terkadang bahasa buku atau bahasa materi itu sangat ilmiah sekali dan mereka sulit untuk memahami kayak gitu kan. Jadi kita gunakan bahasa yang mudah mereka pahami kayak gitu. Dan yang terakhir, solusi terbaik untuk teman-teman IQ rendah adalah kita harus rajin mengingatkan mereka, mengulang-ulang tentang materi yang sudah mereka dapat kayak gitu. Artinya kita harus rajinlah bertanya ke mereka, jangan sampai diabaikan tadi kayak gitu. Jadi itu sih cara terbaik untuk mengatasi teman-teman atau anak-anak yang ada IQ-nya rendah kayak gitu. Baik, karena tadi terputus karena limit waktu, sekarang kita akan melanjutkan masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana cara Ibu mengembangkan minat dan bakat siswa di sekolah? Mengembangkan minat dan bakat siswa di sekolah. Kalau itu sih berarti kan bukan dalam sistem pembelajaran ya, berarti di luar pembelajaran kayak gitu. Untuk minat dan bakat siswa ini salah satu program yang dilakukan madrasah itu ya salah satunya ada kegiatan ekstrakurikuler kayak gitu kan. Kegiatan ekstrakurikuler ini nanti memang diberikan kesempatan kepada setiap siswa kayak gitu. Kalau untuk di MAN 1 ini, alhamdulillah 1 semester ini kegiatan ekstrakurikuler sudah mulai membaik, sudah mulai berjalan kayak gitu karena memang sudah tidak ada batasan untuk berkegiatan dan lain-lainnya kayak gitu. Dan itu kalau untuk di sini untuk untuk agar teratur juga kegiatannya, regulasinya itu memang setiap siswa hanya diberikan kesempatan mengikuti satu kegiatan ekskul. Artinya apa? Mereka memiliki satu passion yang memang itu basic mereka dan mereka mampu mengasahnya kayak gitu. Itu salah satu bentuk cara. Yang kedua itu yang alhamdulillah kalau di MAN 1 Kota Padang Panjang itu mungkin di antara banyak sekolah MAN 1 lah yang organisasinya yang cukup aktif gitu. Ada 9 organisasi dengan berbagai latar dan basic pekerjaan kayak gitu. Dan di situ mengasah, itu yang paling penting sebenarnya selain ekstrakurikuler tadi, mengasah kemampuan setiap siswa dalam berorganisasi. Karena berorganisasi itu bukan tentang hanya bekerja, bukan hanya tentang duduk-duduk saja, tapi di situ semuanya dicampur menjadi satu kayak gitu, mulai dari waktu, adu argumen, pendapat, pemikiran, kreatif, inovatif kayak gitu. Jadi setiap siswa dituntut untuk bisa melaksanakan program kerja yang ada kayak gitu dengan berbagai macam kegiatan yang diminta oleh madrasah kayak gitu. Itu sih salah satu bentuk yang dilakukan madrasah gitu ya, bukan hanya ibu saja, mungkin di guru-guru lain, sekolah lain salah satu bentuk pengembangan siswa itu seperti itu kayak gitu. Dan untuk zaman sekarang terutama Kumer itu bukan hanya dari ekstrakurikuler saja yang dituntut kayak gitu, memang sudah dari sistem pembelajaran pun kayak gitu ya, karena mulai dari itu tentang kurikulum merdeka, kalau di madrasah itu ada rahmatan lil alamin dan lain-lainnya, ada modernisasi agama kayak gitu kan, dengan berbagai poin-poin yang harus dicapai, sekolah boleh milih kayak gitu. Jadi ya siswa semakin berkembang kayak gitu kalau siswanya pandai mengarahkan dirinya masing-masing, mengontrol dirinya untuk arah lebih baik lagi kayak gitu. Sebenarnya peluangnya lebih besar kalau untuk zaman yang sekarang kayak gitu. Terus sih caranya ya kita kasih ini sih, maksudnya kita kasih tempat dan ruang kayak gitu, waktu gitu ke mereka gitu. Jangan sampai nanti mereka terbatas atau terhambat karena madrasah tidak memfasilitasi dan lain-lainnya kayak gitu. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kan kebanyakan sekolahnya itu sampai sore kan Bu. Sementara biasanya setelah lewat dari tengah hari itu fokus belajar siswa itu sudah mulai berkurang sehingga timbulnya kejenuhan dalam belajar seperti mengantuk, timbulnya rasa lapar serta hari yang biasanya sudah mulai panas
sehingga dalam proses belajar itu siswa cenderung lebih gelisah, tidak fokus lagi ke dalam pembelajarannya. Nah, di sana strategi apa yang dapat Ibu lakukan jika suasana kelas sudah mengalami kejenuhan dalam belajar? Ya, kalau jenuh belajarnya cukup sulit ya, terutama siang setelah zuhur itu, ba'da zuhur itu semua kepala sudah berada di atas meja kayak gitu, sudah nunduk ya. Baik itu tentang lapar, panas, dan lain-lainnya, itu pasti ada keluhan kayak gitu. Solusi terbaik itu ya mereka, kita tanya dulu bagaimana maunya kayak gitu. Biasanya kalau ibu pribadi kayak gitu, apakah mereka sanggup untuk menghafal atau belajar lagi bisa paham atau tidak kayak gitu. Cuma sebenarnya perlu pemahaman sih yang paling pertama untuk siswa-siswi ya di sekolah kayak gitu. Harus paham, harus improve, dan harus manage dirinya, harus kontrol dirinya bahwasanya tugas ke sekolah itu ya belajar kayak gitu. Pasti akan ada tekanan atau hal lain yang membuat itu sulit kayak gitu. Kalau semuanya itu sih kesalahan sekarang, karena sekarang juga semuanya serba harus memahami siswa kayak gitu. Jadi kadang siswa ini manja gitu sedikit. Nah, maunya gini Bu, maunya gitu. Jadi sebenarnya harus saling memahami gitu, dari pihak siswa juga harus memahami kayak gitu. Dan pasti setiap guru berusaha kok untuk membuat kelas itu nyaman dan lain-lainnya kayak gitu. Tidak ada guru yang tidak berusaha kayak gitu. Cuman karena memang perkembangan zaman dan permintaan pasar ya, terutama di dunia pendidikan, solusi terbaik satu, menanya ke mereka apa yang sedang mereka rasakan, terutama waktu absen. Itu bagusnya kita bertanya ketika nama kamu dipanggil apa yang terpikirkan kayak gitu. Jadi mereka cukup berpikir, atau kita kasih ice breaking, tebak kata kayak gitu. Ketika saya sebutkan nama kamu, paling terakhir ada huruf apa misalnya, mereka bikin quotes misalnya kayak gitu. Salah satu mencairkan suasana di ruangan kayak gitu ya, memberikan ice breaking kecil atau besar terhadap siswa-siswinya kayak gitu. Itu sih yang kalau siswa udah mulai jenuh gitu. Kalau itu usaha, bentuk usaha para guru-guru agar kelas tetap kondusif kayak gitu ya. Cuman ada juga sebagian yang tidak berhasil biasa kayak gitu kan, itu ya itu pembelajaran lagi untuk Bapak Ibu gurunya kayak gitu, agar siswanya tidak bosan gitu. Karena dalam selama pendidikan kemarin juga Ibu dapat materi dari para dosen kayak gitu. Kalau siswanya tidak paham atau siswanya jenuh, yang salah itu ya bukan siswanya gitu, tapi Bapak Ibu gurunya yang tidak berhasil dalam mengajarkan kayak gitu. Jadi kembali lagi, jadi seorang guru tuh bukan hanya sekedar ya jadi guru deh kayak gitu, dapat kerjaan gitu, tapi memang harus berpendidikan dan harus punya ilmu juga agar tersampaikan ilmu-ilmu yang nanti akan kita jelaskan gitu. Itu sih mungkin Didin pandangan Ibu kayak gitu terhadap ya semua pertanyaan Didin tadi kayak gitu. Dan selain guru diminta untuk memahami, mungkin siswa-siswi terutama Gen Z ya, generasi Z gitu, harus juga sadar, paham bahwasanya pembelajaran itu bukan dari guru saja kayak gitu. Harus ada effort dan usaha dari mereka agar mereka juga bisa berkembang nantinya kayak gitu. Itu sih dari Ibu. Baik Ibu, selesai sudah sesi dari wawancara. Terima kasih atas pemaparan dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang telah saya sampaikan kepada Ibu. Alhamdulillah saya sangat salut dengan jawaban-jawaban Ibu. Mungkin di sini saya dapat menyampaikan, mungkin ini alasan saya memilih Ibu sebagai narasumber saya, karena kita bisa mengenal Ibu sudah lebih lama gitu, lebih tepatnya dari ketika belajar di MAN,
dan Ibu juga menjadi pembimbing kami di asrama. Jadi kami cukup mengenal Ibu, dan sejauh ini termasuk pemaparan yang telah Ibu sampaikan ketika saya wawancara Ibu pada malam ini membuat saya begitu salut dan mengidolakan Ibu sebagai guru saya, karena ini adalah tugas akhir dari psikologi pendidikan, di mana di sini kami sudah banyak membahas tentang bagaimana cara menjadi guru yang baik, cara belajar dan mengajar yang baik, dan seperti yang telah Ibu paparkan panjang lebar tadi, saya dapat memahaminya dan saya salut dan mengidolakan Ibu. Semoga saya bisa mengikuti langkah Ibu ya, Bu. Doakan saja ya, Bu. Amin ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir psikologi pendidikan saya. Cukup sekian dari saya pamit undur diri. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.